bagaimana menanggapi hadis perintah membuatkan makanan untuk orang berduka? Nah, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Ketika keluarga dekatnya meninggal, namanya Ja'far, panglima jihad di zaman itu, beliau pulang hanya namanya, tidak pulang dengan badannya. Kalau itu terjadi, sedih ya? Sedih. Gak usah dibayang-bayangkan, nanti sedih duluan ya. Maka keluarga Ja'far, istrinya, anaknya, saudaranya, kawannya, dan Rasulullah bagian dari keluarga besar itu, sedihnya bukan main. Apa kata beliau? Kepada keluarga besarnya, bukan ke sependuduk Madinah, bukan. Apa kata beliau? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Karena mereka yushghilihumul maut. Yushghiluhumul maut artinya sedang dirundung duka. Duka kematian Ja'far as-Sadiq. Nabi itu antara bahagia dan senang, antara bahagia dan sedih ya. Bahagianya keluarga beliau syahid, sedihnya kok meninggalkan beliau ya, bercampur beliau itu. Maka Nabi mengatakan tolong kamu buatkan. Jadi Nabi ngomong ke siapa? Ke keluarganya, bukan ke sependuduk Madinah. Isna'u, buatkan. Karena dulu orang gak PNS pak, atau gak pegawai, gak karyawan kayak orang Chevron. Sakit pun masih ada gajinya, ya kan? Dulu gak ada sistem itu kecuali di Baitul Mal. Yang kerja di Baitul Mal, amil itu baru ada. Maka untuk membantu mereka mengurangi bebannya, cukup mereka bersedih, gak usah mikirin makan, dibuatkanlah makanan. Makanannya orang Arab apa? Gandum, kurma. Kalau kurma disimpan di rumah seseorang atau di gudang bisa tahan lama gak? Tapi kalau kita masak nasi, tahan berapa lama? Sehari basi? Ya, sehari basi. Jadi kalau semua orang memahami, semua tetangga wajib bikin makanan, nanti menggunung nasi di situ pak, nanti jadi gunung nasi. Kalau ada pohon Natal nih, pohon kematian, nasi kematian ya, kan begitu jadinya. Apakah begitu? Enggak. Maka ulama Indonesia cerdas sekali. Itu hadis dibawa. Datanglah ibu-ibu, emak-emak, ya, mbak-mbak, uni-uni, teteh-teteh, semuanya bawa apa? Bawa beras, bawa telur ke rumah orang yang berduka. Benar gak? Itu amalannya. Jadi yang dilakukan ulama terdahulu itu mengamalkan hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal penelitian saya, kitab Imam Ahmad belum tersimpan dalam khazanah perpustakaan ulama Nusantara, ulama negeri ini, bukan Nusantara yang aliran itu ya. Belum ada. Terus dapat di mana? Oh, ternyata mereka membaca karya-karya Imam Suyuti. Ada pembahasan Imam Suyuti tentang memberi makan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang makan? Boleh makan nggak? Oh, ada hadis yang lain. Di hadis yang lain disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi berwasiat, kalau aku mati sembelihlah satu binatang ternakku lalu dimakan di kuburan. Bayangin, udah mati disembelih dimakannya di kuburan, bukan pesta di rumah, pestanya di kubur. Seandainya haram makan di rumah orang yang wafat, maka lebih haram dong makan di kubur. Dan hadis ini sahih di Bulughul Maram, disyarah oleh Imam Son'ani. Bulughul Maram kan karya Ibnu Hajar, imam ahli hadis, disebutkan hadis itu. Gimana dong? Ya, dikubur loh makannya, lebih parah kan? Berarti definisi kita selama ini terlalu lebay, berlebihan. Oh dia lagi berduka, gak usah disusahin. Dia gak merasa susah kok. Kalau dia tidak merasa susah, kenapa kita maksain sok susah? Gitu. Tapi ini kan masalah khilafiyah. Kalau nggak ada pun makanan, nggak ada apa-apa toh. Nggak ada yasinan, nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa sebenarnya.
Ketika persoalan perdebatan ini ditaruh di bab akidah baru, ini masalah akidah, gak ada tawar-menawar. Ini masalah, Pak. Itu bukan persoalan akidah, itu persoalan fikih. Fikih khilafiyah. Ya, fikih khilafiyah. Dan sahabat Nabi dari zaman Rasulullah hidup telah berbeda dalam fikih. Apalagi zaman sekarang, gak bisa dihindari. Gitu ya. Jadi gimana cara menanggapinya? Tergantung. Antum nanti mau makan di situ boleh, nggak makan di situ juga boleh. Lebih baik bawa beras di situ. Kalau di Jakarta sekitar itu orang kasih amplop. Jadi udah ada panitianya, dia nggak tahu mana yang nangis aja, apa yang sedih aja. Yang depan ngasih. Nanti itu dijadikan untuk operasional selama 7 hari. Jadi mereka nggak mikirin lagi. Tapi beberapa orang berduit, dia mikir, aku punya warisan orang yang meninggal, maka aku ingin bagi-bagi. Maka di Jakarta dulu awal-awal saya 2004 ke sana, ada beberapa orang kaya ketika dia melakukan yasinan, dia bagi-bagi duit. Wah, kita mahasiswa seneng, tambahan beasiswa. Jadi itu proyek mahasiswa itu dulu ya. Begitulah. Oke, ada lagi?